Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa nashal ummah. Allahumma ij'al amalana hadha salihan mubaraka wa liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin min khalqika sabilan wa la nasiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan dan akhwat salihin dan salihat, muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kita lanjutan ataupun kisah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, yang mungkin sering disampaikan oleh para ustaz dan para mubalik. Yang dalam kesempatan ini insyaallah kita mencoba kembali untuk mentadaburi, untuk mendalami kisah-kisah ini, yang dengan harapan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaik ma nuthabbitu bihi fu'adak." Wa kullan naqussu 'alaikal qasasa linuthabbita bihi fu'adak. Setiap kisah yang Allah ceritakan adalah untuk mengokohkan kaki kita, untuk memantapkan hati kita dalam ketaatan, dan untuk mengambil ibrah dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita temukan dalam kisah-kisah ini. Dalam surah Al-Kahfi ini sebenarnya banyak kisah, setidaknya ada 4 kisah. Namun karena kita memiliki 3 sesi untuk bertemu, 3 sesi selama bulan Ramadan ini, maka insyaAllah setelah kisah Ashabul Kahfi kita akan langsung meloncat pada kisah kedua, yaitu kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur pada pagi hari ini dan kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, insyaallah kita akan langsung masuk kepada pembahasan kita, yaitu kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu inna Musa qama khatiban. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam, dia merupakan salah seorang, di satu sisi Nabi Musa adalah juga merupakan seorang orator. Khawat dan akhwat yang Allah muliakan, jika selama ini kita ada mindset di pikiran kita, kita memiliki pemahaman ataupun hal-hal yang kita pelajari sebelumnya ketika kita sekolah mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu cadel, Nabi Musa itu dalam artian sedikit cacat, ini mungkin sesuatu yang kurang tepat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para nabi dan rasul yang Allah ciptakan itu biasanya selalu diambil dari kaum yang paling mulia. Diambil dari sebuah kelompok, dari kaum yang paling mulia, dengan fisik yang paling bagus, dengan akhlak yang paling mulia. Karena itu Nabi Muhammad SAW berasal dari Bani Hashim. Bani Hashim merupakan bani yang paling mulia, bani yang paling baik pada waktu itu. Dan Nabi Muhammad merupakan orang yang paling soleh, orang yang paling baik akhlaknya, sehingga mudah diterima oleh semua orang. Maka mustahil jika seorang nabi diambil dari orang yang kastanya di bawah, ataupun mungkin fisiknya rusak. Jangankan akan diterima dakwahnya, maka sebelum dia menerima dakwahnya, sebelum dia berbicara akan dibully oleh orang lain. Maka bagaimana dakwah dia akan diterima? Maka Nabi Musa karena itu sering disampaikan dia adalah seorang khatib. Dia merupakan seorang orator, dia suka berkhutbah, dia mudah berbicara. Apa permasalahan Nabi Musa? Kenapa dikatakan sempat ada istilah mengatakan beliau adalah cadel? Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, ada 2 dalil yang dari sana mungkin beberapa orang mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu cadel, Nabi Musa itu cacat. Hal ini sebenarnya bisa dibantah. Pertama adalah kisah tentang ketika Fir'aun mulai semakin cemas bahwasanya ketika Nabi Musa dia mulai anak-anak, sudah menjadi anak-anak bukan bayi lagi, kemudian berada di pangkuan Fir'aun, dan kemudian Nabi Musa apa? Menarik jenggotnya. Ketika Nabi Musa menarik jenggotnya, Fir'aun terdetak di hatinya, jangan-jangan ini anak yang dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan saya, yang akan menghancurkan yang dalam mimpi yang saya temukan, kata Fir'aun. Akhirnya apa? Nabi Musa dites sama Fir'aun.
Silakan coba dites. Kemudian dites dengan apa? Diberikan bara, diberikan roti. Dengan izin Allah, Allah mengilhamkan pada Nabi Musa untuk mengambil bara. Mari logika sederhana kita. Ketika seorang anak kecil mengambil bara dengan tangannya yang panas, maka pasti akan langsung dibuang. Mustahil bara yang panas itu diambil oleh Nabi Musa yang kecil kemudian dimasukkan ke mulutnya. Itu mustahil. Karena dari tangan yang panas dia akan sudah lari. Maka pertama, mustahil jika Nabi Musa memasukkan dalam mulutnya adalah memasukkan bara itu sehingga lidahnya cadel. Terus, jika seandainya dalam ayat yang lain Nabi Musa SAW berkata, huwa afsahu minni lisanan, dia mengatakan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdoa kepada Firaun, Nabi Musa kemudian mengatakan pada Allah, ya Allah, Harun saudaraku itu lebih fasih lidahnya. Lidah saya ini mungkin akan sering salah berbicara pada Firaun. Apa permasalahan Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam ketika dia membunuh salah seorang orang Kipti dari golongan Firaun, kemudian Nabi Musa lari ke Madian. Nabi Musa tinggal di Madian dan kemudian menikah dengan anaknya Nabi Syuaib itu 10 tahun. Bayangkan jika seseorang tinggal di sebuah daerah selama 10 tahun, biasanya lidah dia terkontaminasi dengan bahasa daerah tersebut. Bahasa Madian dengan bahasa Mesir agak sedikit berbeda. Karena itu Nabi Musa tidak ingin lidahnya dia ini ketika berbicara dengan Firaun ada pembahasan yang tidak dipahami oleh Firaun. Karena itu Nabi Musa mengatakan Harun lebih fasih lidahnya dibanding lidah saya. Mungkin kawan-kawan teman-teman yang Allah muliakan yang pernah kuliah di luar negeri ataupun lama di suatu tempat di suatu daerah, itu biasanya mempengaruhi lidah. Bahkan terkadang saya pribadi bahkan di Malaysia baru sekitar 2 tahun, kadang-kadang pulang ke Indonesia, terkadang ada beberapa redaksi yang terganti-ganti. Seperti bahasa di Indonesia kalau kita mengatakan itu bisa, di sini boleh. Terkadang saya mengatakan boleh, orang kadang agak bingung boleh maksudnya apa. Atau terkadang saya dari Madinah kemudian datang ke Indonesia, terkadang redaksi-redaksi yang kita miliki selama 3 tahun atau 4 tahun kita di sana, di Indonesia kadang terkontaminasi, tergabung-gabungkan. Maka ini maksud yang dikatakan oleh Nabi Musa, huwa afsahu minni lisanan. Harun itu lebih fasih lidahnya. Maka Nabi Musa alaihissalam merupakan orang yang juga khatib. Dia adalah orang yang lancar berbicara, orang yang orator dan bagus dalam artian menjadi oratornya Bani Israel. Maka suatu ketika Nabi Musa sedang berbicara, sedang berkhutbah. Maka ketika itu fasa'alahu Bani Israel, ya Musa. Bani Israel berkata pada Nabi Musa, ya Musa, man a'lamun nas, man a'lam wahid. Maka ketika itu, wahai Musa, siapa orang yang paling cerdas? Siapa orang yang paling tahu? Siapa orang yang paling berilmu? Ketika itu Nabi Musa alaihissalam langsung mengatakan, aku orang yang paling cerdas. Aku yang paling pintar, aku yang paling berilmu, aku yang paling tahu semuanya. Pada kondisi ini Nabi Musa tidak salah. Permasalahannya adalah Nabi Musa tidak menisbahkan kelebihan yang dia miliki ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang harus kita ambil, wahai ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan. Apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, nisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan karunia kita cerdas, kita diberikan karunia kita berhasil berjuang, kita diberikan karunia kita sukses dalam bekerja. Alhamdulillah, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini karena rahmat Allah. Alhamdulillah, ini karena bantuan Allah. Maka sifat kita pertama adalah menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung apa? Fa'atabahu rabbuh. Allah langsung mencela dan langsung menegur Nabi Musa. Bala hunaka 'abdun min ibadi ya Musa. Wahai Musa, bahkan di sana ada satu hamba dari hamba-hambaku. Huwa a'lamu mink. Dia lebih tahu, dia lebih berilmu, dia lebih cerdas daripada kamu. Ketika itu Nabi Musa mengatakan hal tersebut, maka Nabi Musa sadar dia salah. Nabi Musa sadar dia melakukan sesuatu yang fatal. Tidak menisbahkan kecerdasan dia, tidak menisbahkan kehebatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketawaduan Nabi Musa, langsung Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, fa kaifa li bihi?" Maka ya Allah, bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Maka apa kata Allah? Ya Musa, hunaka 'abdun min ibadi bimajma'il bahrain. Maka kamu akan ketemui nanti dia berada di pada tempat pertemuan dua laut. Alamatuhu, tanda-tanya apa? An ta'khudha hutan. Engkau bawa seekor ikan, hut itu artinya adalah ikan besar. Taj'aluhu fi miktal. Engkau taruh di keranjang. Fa idza faqadtahu, ketika kamu merasakan hilang, fi dzalikal makan sawfa tara hadzal rajul. Maka di tempat itu kamu akan bertemu dengan lelaki ataupun orang yang aku berikan karunia ini. Maka lihat, ada beberapa akhlak dalam menuntut ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Pertama, Nabi Musa tahu dia adalah Rasul. Orang yang disebutkan ini belum tentu apa-apa statusnya.
Maka salah satu sifat Nabi Musa adalah ketika Allah mengetahui memberikan informasi kepada Nabi Musa bahwasanya ada orang yang lebih tahu, ada orang yang berilmu, maka Nabi Musa mempersiapkan dengan matang bagaimana dia akan melakukan perjalanan bertemu dengan orang soleh ini, bertemu dengan orang yang Allah berikan karunia kecerdasan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa mempersiapkan perjalanan menuntut ilmu. Allahu Akbar. Bayangkan, seorang Nabi, seorang Rasul masih ada kecintaan yang luar biasa untuk menuntut ilmu. Kita terkadang jangankan diberikan sebuah buku, datang ke kelas pun untuk belajar, jarang kita akan serius. Itu sekarang fenomena yang terjadi sekarang kepada kebanyakan umat ini. Dan bahkan saya pribadi pun ketika kita datang ke kelas karena mungkin sudah sibuk dan sebagainya, tidak mempersiapkan waktu dengan baik untuk menuntut ilmu, sehingga terkadang ilmu kita menjadi sia-sia. Maka Nabi Musa mempersiapkan perjalanan menuntut ilmu ini dengan sangat matang, dengan sangat baik. Karena itu Nabi Musa mencari seorang pendamping, mencari seorang khadim yang akan membantu dia selama perjalanan yang panjang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa kita katakan tadi, Nabi Musa adalah Rasul Ulul Azmi, salah satu dari 5 Rasul yang paling mulia. Ulul Azmi itu ada 5 ya. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan Nabi Ibrahim. Ada 5. Maka 5 Rasul ini lebih mulia dibanding Rasul yang lain. Dan Nabi yang akan dia temui, seorang pemuda yang akan dia temui ini, laki-laki yang akan dia temui ini, mungkin statusnya paling tinggi seorang Nabi. Tapi bayangkan, seorang Rasul mau pergi belajar kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Sekarang ini kebanyakan penyakit para ulama, penyakit para da'i. Ada rasa hasad, ada rasa dengki. Ketika ada yang mungkin followernya lebih banyak, ketika ada yang mungkin jemaahnya lebih banyak, karena itu sempat ada istilah di kalangan para ulama. Salah satu penyakit para da'i itu adalah al-hasad, iri dan dengki. Kalau seandainya hasad ini dijual, maka para da'i itu akan antri untuk membeli rasa iri dan dengki ini. Maka hal ini dalam menuntut ilmu akan merusak keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Maka akhirnya apa? Nabi Musa mempersiapkan persalinan yang panjang. Karena itu Nabi Musa berkata, "Wa idh qala Musa li fatah." Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Dia berkata kepada Fatah. Fatah ini dikatakan namanya adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini nanti akan menjadi salah seorang pemimpin Bani Israel. Dia merupakan seorang pemuda yang mungkin setelah Nabi Musa nanti meninggal, maka Bani Israel dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah. Abrah ini artinya tidak akan berganti dari satu kondisi yang lain. Nabi Musa mengatakan, aku akan terus berjalan hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku bertemu dengan pertemuan dua laut ini yang saya tidak tahu di mana. Yang apa kata Nabi Musa? Au amdiya hukuba. Hukuba ini jamak dari hukbah. Hukbah itu 80 tahun. Bayangkan, Nabi Musa akan mau berjalan berpuluh-puluh tahun, lebih dari 80 tahun. Sampai dia bertemu dengan para pemuda ini. Sampai dia bertemu dengan orang soleh ini. Ini tekad yang kuat untuk menuntut ilmu. Maka dari sini, ada minimal 3 salah satu adab menuntut ilmu. Pertama, harus ada tekad yang kuat. Ada keyakinan yang kuat, dan kita merasa tatkala kita menuntut ilmu, walaupun mungkin ilmu kita lebih baik, kita membiasakan diri bahwasanya kita mengklaim bahwasanya guru kita lebih tahu dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempersiapkan bekal. Karena itu Nabi Musa mempersiapkan tadi adalah mempersiapkan ikan tadi yang menjadi bahan bekal dia untuk selama perjalanan. Dan ketiga adalah Nabi Musa mencari seorang teman. Maka perlu kita mencari teman, membawa dalam artian agar kita ada yang mengingatkan kita dalam perjalanan ini. Maka perjalanan yang mulia ini, perjalanan yang panjang ini untuk menuntut ilmu, maka Nabi Musa mempersiapkan dengan matang. Tapi Nabi Musa ketika memulai perjalanan tidak memberitahu kepada Yusha' bin Nun, kepada para pemuda ini, seorang pemuda ini, ataupun khadim dia ini, Yusha' bin Nun, tentang indikasi apa tanda-tanda kapan dia akan bertemu dengan orang soleh ini. Maka Nabi Musa memulai perjalanan dengan Yusha' bin Nun, berjalan dan tidak tahu kemana arahnya. Pokoknya berjalan sampai bertemu dengan Majma'al Bahrain, bertemu dengan pertemuan dua laut. Maka kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Falamma balagha majma'a bainihima." Jadi ketika Nabi Musa sudah sampai di tempat bertemunya itu, appointment dia itu sebenarnya, di sana ada sebuah batu, as-sakhrah, ada sebuah batu yang lumayan besar. Kemudian Nabi Musa lelah dan capek, kemudian Nabi Musa bersandar di batu tersebut dan tidur. Ikan tadi yang dibawa, itu sebuah riwayat mengatakan ikan tadi itu sudah dibakar, ikan mati yang sudah dibakar karena dia akan menjadi bahan makanan, akan menjadi bekal terkala mereka capek nanti di perjalanan. Maka bekal ini dibawa oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun yang membawa keranjang ini, miktal ini dibawa oleh Yusha' bin Nun. Maka ketika Nabi Musa tidur, Yusha' bin Nun bangun menjaga ikan ini, bekal mereka ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ikan tadi hidup. Ikan tadi menggelepar, keranjang tadi bergoyang. Dan saking kencangnya goyangan keranjang ini,
Ikan ini saking kuatnya dia menggeleparnya, maka dia keluar dari keranjang tersebut. Ketika dia keluar dari keranjang tersebut, ikan tadi melompat ke tanah, dan dari tanah ikan tadi meloncat-loncat, sehingga ketika sampai di laut, dia meninggalkan jejak yang sangat jelas. Ketika ikan tadi masuk ke dalam air yang ditinggalkan itu seolah-olah beku, sehingga melihat jejak ikan tadi. Kan itu di sini mengatakan, فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Di sini Allah mengatakan, tatkala mereka berdua sudah sampai di tempat yang harusnya mereka bertemu, Majma' al-Bahrain tadi, nasiya hutahuma. Ikhwan dan akhwat Allah muliakan. Ini berarti menjadi seorang pemimpin. Allah menggunakan redaksi di sini, nasiya hutahuma. Yang lupa itu cuma Yusha' bin Nun. Karena kenapa? Ketika ikan tadi meloncat, yang luar biasa, yang aneh tadi, yang sudah mati, sudah dibakar, yang akan dimakan, kemudian meloncat dan hidup kembali, kemudian lari ke laut, Yusha' bin Nun sudah berniat akan memberikan informasi kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bangun. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa bangun? Yusha' bin Nun lupa. Yang lupa itu cuma Yusha' bin Nun. Tapi di bahasa redaksi di sini apa? Nasiyahu tahuma. Beratnya jadi seorang pemimpin. Ketika ada seorang anggota kita yang bersalah, maka juga dosa itu dilibatkan kepada pemimpinnya. Maka karena itu jangan sembarang-sembarang minta, silakan tunjuk saja jadi pemimpin. Karena itu bukan adab dalam Islam untuk meminta jadi seorang pemimpin. Kecuali kita sudah disuruh untuk jadi pemimpin. Kecuali kita sudah ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itu yang lupa cuma Yusha' bin Nun. Tapi Nabi Musa dinisbahkan lupa tadi kepada beliau. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Saraba itu artinya meloncat dengan cara keluar ya. Akhirnya apa? Ketika Nabi Musa bangun, Yusha' bin Nun lupa dengan apa yang seharusnya dia sampaikan kepada Nabi Musa. Bahwasanya ikan dia hilang. Bahwasanya makanan, bahan bekal mereka ini sudah pergi dan hilang. Kemudian, falamma jawaza. Kemudian akhirnya mereka lanjutkan perjalanan. Nabi Musa sudah berjalan sangat jauh dari tempat yang seharusnya di sana mereka berhenti, bertemu dengan orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah berjalan dengan jauh, falamma jawaza qala li fatahu atina qada'ana. Nabi Musa berkata kepada Yusha' bin Nun, wahai Yusha' bin Nun, udah keluarkan makan siang kita. Laqad lakina min safarina hada nasaba. Kita udah capek nih. Nasab itu artinya adalah capek. Kita udah lelah. Ayo kita makan. Baru ketika itu Yusha' bin Nun ingat. Qala ara'aita. Kamu ingat enggak? Idh awayna ila sakhrah. Tatkala kita tadi bersandar istirahat di batu tadi. Fa inni nasitul hut. Baru di sini bayangkan. Ketika redaksi dari Allah, nasiya, mereka berdua yang berdosa. Tapi tatkala redaksi dari Yusha' bin Nun, fa inni nasitul hut, aku yang lupa. Itu bahayanya. Dan beratnya menjadi tugas seorang pemimpin. Ketika salah seorang makmum, ketika salah seorang anggota kita bersalah dan selama dalam kepemimpinan kita, maka dosa itu terkadang juga akan dinisbahkan kepada pemimpin tadi. Karena itu Yusha' bin Nun mengatakan di sini, fa inni nasitul hut, bukan kita, karena Yusha' bin Nun yang lupa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Dan aku tidak dibikin lupa kecuali oleh syaitan untuk mengingatnya, memberitahu kamu. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, ketika kita lupa, salah satu sikap kita adalah menisbahkan itu kepada syaitan. Karena kenapa? Karena biasanya hal itu berkaitan dengan maksiat kita. Tatkala kita bermaksiat, maka syaitan kemudian akan berusaha bagaimana kita melupakan ibadah-ibadah saleh kita. Maka ketika kita bermaksiat, ataupun tatkala kita pada posisi dalam kesalehan, syaitan akan membuat kita bermaksiat. Ketika kita bermaksiat, maka Allah akan menghukum kita dengan cara lupa, ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Karena itu menisbahkan kelupaan kita dalam hal-hal yang baik kepada syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Tadi saroba ya. Saroba itu adalah cara ikan keluar. Kalau ajaba karena takjubnya Yusha' bin Nun, bagaimana cara ikan tadi hidup lagi. Ikan yang sudah dibakar tadi tinggal dimakan, hidup lagi, kemudian pergi menuju laut. Dan dengan cara yang aneh, ikan tadi bisa bergerak dari darat menuju laut, dan ketika dia masuk ke dalam laut meninggalkan jejak yang sangat jelas kemana ikan itu pergi. Tapi Yusha' bin Nun tidak bisa mengejar karena saking kuatnya perjalanan ikan tersebut. Itu ajaba itu adalah sikapnya Yusha' bin Nun. Adapun saroba, cara ikan tadi pergi. Apa kata Nabi Musa? Qala dzalika ma kunna nabghi. Itu yang kita inginkan. Karena Nabi Musa tidak memberitahukan kepada Yusha' bin Nun apa tanda-tandanya yang harusnya dia yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala bertemu dengan orang saleh ini. Fartadda ala atharihima qasasa. Kemudian akhirnya ya udah sekarang kita balik lagi kata Nabi Musa. Maka diikuti satu persatu. Diikuti jejak perjalanan mereka dengan sangat detail. Jangan-jangan tatkala mereka pulang mundur kembali, jangan-jangan di sana sudah ada orang yang saleh tadi.
Maka Nabi Musa balik lagi ke jalan tadi dengan perjalanan yang sudah sangat jauh dan melelahkan. Ketika Nabi Musa sampai di batu tadi, dia melihat ada orang tertidur. Orang tertidur yang sama di tempat Nabi Musa tertidur, tapi apa yang luar biasa, orang tidur ini tidak ada yang disentuh oleh tubuhnya, tidak ada yang disentuh oleh bagian badannya, kecuali setelah bagian tersebut diangkat dari batu tersebut, itu menjadi hijau. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh sesuatu yang dalam artian, apapun yang tersentuh oleh tubuhnya menjadi hijau. Karena itu akhirnya, orang ini digelari dengan namanya Khidir. Khidir itu dari bahasa Arab, dari kata-kata akhdar, hijau. Karena itu dikatakan Khidir, karena apa yang disentuh oleh orang ini, apa yang disentuh orang ketika dia tidur, itu menjadi hijau, dan dari batu tadi menjadi tumbuh-tumbuhan. Maka ketika melihat itu, Nabi Musa yakin, sepertinya ini adalah orang yang dimaksud. Maka, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, di sini Allah mengatakan, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. Maka, dia berdua, Nabi Musa dan Yusha bin Nun, mendapati seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Ketika penghambaan dinisbahkan kepada Allah, itu merupakan sebuah kemuliaan. Tapi ketika penghambaan diberikan kepada manusia, itu sebuah kehinaan. Seorang hamba, jika dia menjadi seorang hamba sahaya seseorang, dia memiliki majikan, maka dia adalah orang yang hina. Tapi ketika seorang hamba dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang mulia. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina. Karena itu akhirnya para ulama mengatakan atainahu rahmah. Rahmah di sini artinya adalah kenabian. Karena itu akhirnya disepakati yang perkataan yang lebih sahih dan lebih benar mengatakan Khidir ini adalah seorang nabi. Karena dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik." Tatkala Bani Israil mengatakan, "Walaula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim." Kenapa mungkin Al-Qur'an ini tidak diturunkan pada seseorang aja dari minal qaryataini 'azim, dari kota-kota yang lain? Maka apa kata Allah tatkala membantah mereka, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik." Emangnya seenak perut mereka bisa membagi-bagi kenabian? Di sini nabi, di sini nabi, nggak bisa. Allah yang menentukan kenabian. Karena itu Yusha bin Nun ini Allah berikan dia menjadi seorang nabi, dan dia mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu adalah mukjizat karena dia adalah nabi. Maka ketika mereka datang di sana, Nabi Musa menyadari. Kemudian Nabi Musa membaca salam, "Assalamualaikum." Ini adab tatkala kita bertemu dengan orang kita kenal ataupun tidak kita kenal, maka kita adalah afshu salam bainakum. Baca disebutkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Walaupun kita kenal ataupun tidak kenal. Ini salah satu budaya yang mungkin masih jarang di Indonesia ataupun di daerah Asia. Maka kita membiasakan tatkala kita bertemu, apalagi mungkin untuk memudahkan biar kita tidak dianggap aneh, maka mungkin biasakan dalam organisasi kita, dalam satu tempat yang mungkin kita terbiasa, maka biasakan baca ataupun bertemu dengan membaca salam, "Assalamualaikum." Maka Nabi Musa membaca salam, "Assalamualaikum." Ketika Nabi Khidir mengetahui, "Anna bi ardika salam." Salam yang kamu masukkan itu apa? Kata Nabi Khidir. Seolah Nabi Khidir mengetahui bahwasanya Nabi Musa ini datang dari sebuah kaum yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan fitnah, dan tidak ada keselamatan, tidak ada kenyamanan di sana. Karena Bani Israel diketahui adalah orang yang membangkang, orang yang tidak pernah patuh, orang yang tidak pernah memberikan keselamatan dan memberikan ketaatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa bertemu dengan Khidir ini, sebelum kita lanjut menyampaikan, ini kisah dikatakan dalam riwayat adalah fatrah pada masa ketika Nabi Musa dengan Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun ketika melewati Laut Merah. Kemudian apa yang terjadi? Allah menyuruh mereka, Nabi Musa dengan Bani Israel, untuk masuk ke dalam Palestina. Apa kata Bani Israel? "Idhhab anta wa rabbuka faqatilna inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, sudah pergi kamu dengan Tuhan kamu. Berperang kalian berdua, kalau kalian sudah menang, udah nanti kami akan masuk ke dalam. Dan kita sekarang duduk-duduk saja, nanti setelah engkau menang, biar kita masuk. Maka Allah marah. Dan kemudian Allah menghukum mereka dengan menjadi ma'tuh ataupun yatihuna fil ardi arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Mereka kehilangan arah. Karena itu Bani Israel, orang-orang Yahudi ini menyebar di seluruh dunia karena mereka kehilangan tempat tinggal, bingung. Tidak jelas mereka pergi kemana. Maka ketika fatrah ini, Nabi Musa dikatakan bertemu dengan Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir mengatakan, "An-Nabi ardika salam." Mana keselamatan yang ada di tempat kamu tersebut? Nabi Musa mengetahui hal tersebut, kemudian Nabi Musa berkata, "Ana Musa." Ini adab yang kedua. Ketika kita bertemu dengan orang lain dan kita memiliki kebutuhan, kita perlu mengenalkan diri dulu. Maka nggak langsung ujuk-ujuk kita terkadang nelpon orang. Kita ada kepentingan, tolong ini dong. Sampaikan dulu, kalau kita orang yang tidak tahu, sebutkan, "Saya adalah si fulan, dapat nomor kali ini dari si fulan," dan sebagainya. Maka adab kita adalah mengatakan, memperkenalkan diri. Maka Nabi Khidir mengatakan, "Musa Bani Israel." Yang kamu maksud dalam Musa Bani Israel? "Na'am," kata Nabi Musa. "Iya, betul."
Kemudian Nabi Musa dengan adabnya mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu? Bolehkah aku belajar darimu sehingga engkau mengajarkan kepadaku tentang rusyda? Rusyda ini adalah kedewasaan. Orang kalau anak yatim atau orang kalau belum bisa dikatakan dewasa, kalau tidak bisa mengelola uang, maka biasanya orang-orang dikatakan anak yatim itu baru boleh diberikan uang, ataupun anak kecil itu diberikan uang ketika dia mampu mengelola, minimal adalah mengelola keuangan. Maka orang belum dewasa kalau seandainya masih tidak dewasa dalam mengelola keuangan. Maka kemudian Nabi Khidir menyadari suatu hal. Maka dia mengatakan, qala ya Musa, ana ala ilmin min ilmillah 'allamanihi la ta'lamu. Wahai Musa, aku memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan engkau tidak akan paham dengan ilmuku ini. Wa anta ala ilmin min ilmillah la a'lamu, dan engkau pun juga punya ilmu yang aku sendiri pun juga tidak tahu. Maka mereka pada dua mazhab yang berbeda. Satu mazhab yang menjadi seorang rasul, satu mazhab yang adalah seorang nabi. Antara rasul dengan nabi dua hal yang berbeda, maksudnya dalam pensyariatan. Rasul ini berkaitan dengan manhaj risalah yang berkaitan dengan orang banyak, maka berkaitan dengan zahir, berkaitan dengan realita, berkaitan dengan lapangan. Ataupun nabi adalah sesuatu yang sering berkaitan dengan dirinya sendiri. Allah memberikan wahyu untuk memantapkan hatinya, dan Allah terkadang memberikan wahyu tidak perlu disampaikan pada orang lain. Ini salah satu lain perbedaan antara nabi dan rasul berkaitan dengan wahyu yang datang kepada mereka. Seorang nabi, terkadang Allah memberikan wahyu hanya informasi untuk dia sendiri tanpa harus disampaikan pada orang lain. Maka Nabi Musa dengan adabnya tetap meminta untuk mengikuti Nabi Khidir. Dan karena itu Nabi Musa mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Tolong ajarkan aku. Insya Allah aku bisa bersabar. Dan bagaimana mungkin aku tidak bisa bersabar yang aku sendiri belum tahu apa yang akan kau lakukan. Dan bahkan di sini sifat Nabi Musa yang mulia adalah mengatakan, qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'silaka amra. Maka bentuk ketawakalan Nabi Musa kita lihat saja nanti. Aku bertawakal kepada Allah, jika Allah mengizinkan aku untuk bersabar, maka aku akan bersabar. Maka jika Allah menginginkan hal yang lain, maka mungkin nanti berbeda lagi ceritanya. Maka Nabi Musa tidak mengatakan aku mampu bersabar, tapi mengatakan jika Allah mengizinkan, ini bentuk ketawakalan yang utuh. Ketika tadi di awal kisah ini mulai terjadi karena Nabi Musa mengakui dia paling cerdas, tidak menisbahkan pada Allah. Tapi tatkala dia mulai mengakui kesalahannya, maka Nabi Musa menisbahkan apakah dia mampu bersabar atau tidak, itu tergantung Allah. Maka dia tawakal, dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah, Allah yang akan menentukan. Maka itu adab yang selanjutnya. Oke, kata Nabi Khidir, maka mereka memiliki deal-dealan. Kamu silakan ikut dengan saya, tapi dengan syarat kamu tidak boleh banyak bertanya. Sampai aku memberitahu. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa lakum minhu dzikra. Maka jangan engkau tanya sampai aku memberikan kamu kabar. Ketika deal, maka kemudian Nabi Musa menyuruh Yusha bin Nun kembali pulang. Jadi Yusha bin Nun hanya sampai ketika Nabi Musa sudah bertemu dengan Nabi Khidir dan sudah deal bahwasanya mereka berdua Nabi Musa akan belajar pada Nabi Khidir, maka kemudian Yusha bin Nun kembali ke Bani Israel. Jadi mereka tadi dekat pantai. Jadi batu tadi berada dekat di tepi laut. Maka kemudian Yusha bin Nun berjalan dengan Nabi Musa. Nabi Musa dengan adabnya mengikuti Nabi Khidir. Kemudian mereka melihat sebuah kapal. Dan orang-orang mengenal Nabi Khidir. Orang-orang mengenal Nabi Khidir. Maka tatkala Nabi Khidir masuk ke kapal tersebut, semua orang bayar. Semua orang bayar tiket. Semua orang bayar ongkosnya. Tapi ketika orang mengetahui Nabi Khidir, maka pemilik kapal tersebut membiarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk ke dalam kapal tersebut tanpa harus membayarnya. Maka kemudian mereka masuk ke kapal tersebut. Nabi Musa dengan Nabi Khidir Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir dan mereka masuk ke dalam kapal tersebut tanpa harus membayar, dan orang-orang lain masuk dengan membayar dan diambil tarik biayanya, ongkosnya dan karcisnya dan sebagainya. Kemudian ketika kapal mulai berlayar, sudah sampai di tengah lautan. Kemudian datang seekor burung hinggap di tepi kapal tersebut, dan kemudian burung tadi meminum air, mencelupkan paruhnya ke dalam laut. Maka apa kata Nabi Khidir? Wahai Musa, perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah seperti paruh burung tadi yang masuk ke dalam laut tersebut. Maka apa yang keluar dari paruh burung tadi itu adalah ilmu yang aku miliki dan ilmu yang kau miliki. Namun ilmu Allah adalah seperti lautan ini yang tidak akan ada yang mampu bisa menandingi. Maka Nabi Musa tetap mendengar, patuh instruksi dari Nabi Khidir. Tanpa ujuk-ujuk. Tidak lama setelah itu, Nabi Khidir melihat sebuah kapak.
kapal ini diambil sama Nabi Khidir, dan dengan sekuat tenaga kapal itu dihantamkan ke kapal tadi. Nabi Musa ketika mengetahui hal tersebut, awalnya melihat aneh. Tapi perlahan ketika dihantam terus, kapal ini makin rusak, dan sampai air keluar. Ketika air keluar, langsung Nabi Musa menarik Nabi Khidir dan kemudian marah. Mataf'al hadza, bagaimana engkau melakukan ini? Maka Nabi Musa membuka bajunya, dengan bajunya kemudian menutupi lubang yang dari sana masuk air. Nabi Musa melakukan ini bukan karena dia tidak patuh sebenarnya. Nabi Musa melakukan ini karena kecemasannya, dan dia adalah orang yang Allah ciptakan semenjak dia lahir tidak bisa melihat sebuah kemaksiatan. Nabi Musa, tabiat yang Allah ciptakan adalah orang yang tidak akan membiarkan sebuah kemaksiatan, membiarkan sebuah kemungkaran ada di depan matanya. Dan lihat, Nabi Musa alasan dia bukan karena takut dia yang tenggelam, tidak. Apa kata Nabi Musa di sini? Fantalaqu hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Mereka berjalan, kemudian mereka mengendarai sebuah kapal, kharaqaha, kemudian dihancurkan oleh Nabi Khidir. Maka apa kata Nabi Musa? Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Engkau merusak ini ingin menenggelamkan orang-orang yang di kapal ini. Bukan saya yang ditenggelamkan, tapi orang-orang yang di kapal ini. Kecemasan Nabi Musa adalah kepada orang lain, kepada umat yang ada pada di sana. Maka ini kecemasan seorang dai. Kecemasan seorang orang yang soleh. Bagaimana kecemasannya kepada umatnya? Kecemasannya pada orang-orang yang akan mereka seru. Maka seorang dai, pikiran dia itu akan habis kepada umat yang akan dia perhatikan. Kecemasan dia itu waktu dia akan terkuras, energi dia akan terkuras untuk orang lain. Maka para dai tidak memikirkan tentang perutnya dia, memikirkan tentang keselamatan orang lain. Ini sifat seorang dai yang mulia. Litughriqa ahlaha. Engkau melakukan ini untuk membunuh kaum ini, gitu. Untuk membunuh orang-orang yang di kapal ini, bukan saya. Nabi Musa tidak masalah, dia mati silakan. Karena tugas dia diperintahkan Allah untuk mengikutinya. Tapi permasalahannya Nabi Khidir akan mencelakakan umat ini. Ketika setelah melakukan itu, Nabi Musa baru ingat. Dia lupa kalau seandainya dia punya janji. Dan lihat, ketika Nabi Khidir juga menyadari bahwasanya Nabi Musa ini lupa, maka bahasa Nabi Khidir sangat lembut dan lunak. Qala alam aqul, bukankah aku sudah mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nanti kita lihat bedanya dengan redaksi yang kedua. Sesungguhnya engkau tidak mampu dengan aku untuk bersabar. Langsung Nabi Musa bersadar, dia beristighfar dan mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasit. Tolong jangan hukum saya, aku lupa. Aku tidak sadar, ini adalah kesalahanku. Dan Nabi Musa mengatakan, qala hadza syai'an imra, tadi adalah melakukan sebuah perkara yang besar karena menenggelamkan sebuah umat, menenggelamkan sebuah kaum. Oke deh, kata Nabi Khidir. Mereka turun dari kapal, melanjutkan perjalanan. Fantalaqu hatta idza laqiya gulama. Di perjalanan setelah turun dari kapal, mereka menemukan segorombolan anak-anak sedang bermain. Tiba-tiba Nabi Khidir berjalan mendekati dan memperhatikan yatarassad. Dia dalam artinya yatarassad itu apa ya? Mengintai beberapa anak-anak ini, dan di sana ada salah seorang anak yang memang berbeda. Dia lebih ganteng, lebih tinggi, lebih putih, dan lebih menarik penampilannya. Nabi Musa alaihissalam hanya sekedar memperhatikan dari jauh. Membiarkan Nabi Khidir melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kemudian ketika melihat hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Anak-anak tadi masih bermain, sampai suatu ketika anak yang ganteng tadi, anak yang paling gagah tadi, anak yang paling putih tadi terpisah dengan rombongannya. Maka semerta-merta dalam dua riwayat mengatakan, maka Nabi Khidir langsung datang dan kemudian menyabetkan pisau ke lehernya. Di riwayat lain mengatakan Nabi Khidir datang kemudian mematahkan kepalanya, langsung mati seketika. Ketika melihat yang ini, itu Nabi Musa tidak lupa. Nabi Musa emosi dengan emosi-emosinya. Qala aqatalta nafsan zakiyah. Kamu membunuh jiwa yang tidak salah, kamu membunuh jiwa yang suci, seorang anak yang tidak berbuat apa-apa. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ini dosa besar, kata Nabi Musa. Lihat bedanya antara imro dengan nukra. Imro ini perkara besar, nukra ini perkara yang diingkari. Sesuatu yang sangat besar dosanya. Laqad ji'ta syai'an nukra. Dan ketika Nabi Musa melakukan itu dengan kesadaran, Nabi Khidir pun dengan lantang dan kemudian membalas Nabi Musa. Tadi bahasa Nabi Khidir lembut. Qala alam aqul innak
Dan ketika Nabi Musa dengan emosi mengatakan itu, Nabi Khidir juga dengan lantang dan tegas mengatakan, qala alam aqul lak. Lihat, tadi tanpa ada lak, sekarang ada lak. Qala alam aqul lak. Lah, saya kan udah ngomong ke kamu. Ini bahasa sangat tegas dan keras. Qala alam aqul lak. Aku udah ngomong ke kamu. Kamu itu tidak akan mampu bersabar. Nabi Musa spanningnya tinggi. Ketika melihat dihentak lagi sama Nabi Khidir, Nabi Musa turun emosinya. Oke deh, kata Nabi Khidir. Ya Nabi Musa, saya dengarkan. Ingat dengan janji tadi. Maka kemudian Nabi Khidir mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha. Kalau kamu tanya lagi satu hal lagi setelah ini, maka kita akan berpisah. Fala tusahibni. Maka udah, kamu selesaikan, tinggalkan, jangan ikuti aku. Qad balagta min ladunni uzur. Kamu sudah melampaui batas. Jika seandainya kesalahan kamu tadi tidak bisa ditolerir lagi. Oke deh, kata Nabi Musa. Maka jalan, lanjutkan perjalanan. Sampai Nabi Musa dengan Nabi Khidir datang pada sebuah kampung. Di riwayat dikatakan nama kampung tersebut adalah Antakiyah. Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan kondisi yang sangat lapar melanjutkan perjalanan, belum ada makan apa-apa. Bayangkan Nabi Musa, dalam riwayat tidak dikatakan di kapal tadi diberikan makanan. Yang makanannya tadi tidak jadi didapatkan, dikasih oleh Yusha bin Nun karena ikannya pergi. Kemudian masih melanjutkan perjalanan. Maka ketika sampai di sebuah kampung tersebut beristirahat, mereka semuanya kelaparan. Mereka berdua kelaparan. Fantalaqu hatta idza ataya ahla qaryah istat'ama ahlaha. Mereka minta makan kepada orang kampung tersebut. Bayangkan di sini redaksi yang digunakan Allah Subhanahu wa taala adalah istat'ama ahlaha. Ulama mengatakan di sini seluruh orang yang ada di kampung tersebut diketuk pintunya. Istat'ama ahlaha, minta minum, minta makan. Dan penduduk Antakiyah ini adalah penduduk yang tidak ada akhlak, penduduk yang tidak beradab, dan penduduk yang bejat akhlaknya. Maka bayangkan, di sini bayangkan kurang ajarnya penduduk ini. Fa'abau an yudayyifuhuma. Jangankan akan diberi makan, dijawab pun salamnya tidak, langsung diusir. Kita nih, kalau ada orang misalnya mohon maaf ada sales-sales datang menjual, setidaknya kita jawab salamnya, ada apa-apa. Jangankan akan ngomong ada apa-apa, orang sudah tahu melihat Nabi Musa dan Nabi Khidir akan mengetuk pintunya mereka, langsung diusir. Oh, Nabi Musa, kita udah lapar, oke deh gitu. Agak kesal juga gitu, tapi tidak banyak protes pada Nabi Khidir. Setelah semua penduduk kampung tersebut diketuk pintunya dan tidak ada satupun yang membuka pintu, tidak ada satupun yang mau memberikan makanan, yudayyifuhuma, jangankan akan memberi makanan, yudayyifuhuma saja tidak ada yang mau menjambu mereka, membiarkan mereka masuk ataupun menjawab salam mereka, tidak ada yang mau. Karena dhaif itu maknanya adalah mulai dari ketika kita masuk kemudian dijawab salamnya. Maka mulai dari menjawab salamnya tidak ada yang mau. Maka akhirnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir duduk tersandar di bawah sebuah pohon. Di kejauhan Nabi Khidir melihat ada sebuah tembok. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqamah. Ini ada sebuah pondok yuridu, bukan pondok ya, dinding yuridu. Seolah-olah dinding tadi memiliki keinginan sendiri an yanqadda untuk rubah. Maka apa kata Nabi Khidir kepada Musa? Qum ya Musa, berihi wa ya Musa. Nabi Musa ikut aja dah. Ikut jalan. Apa yang Nabi Khidir? Nabi Khidir memperbaiki dinding tadi sehingga tumbuh kemudian sehingga dibangun lagi dengan bentuk yang sempurna. Selesai itu lantas kemudian Nabi Khidir pergi. Nabi Musa yang udah lapar, orang kalau udah lapar terkadang otak dia tidak, akal dia terkadang kurang lancar. Karena itu kalau ada orang yang sedang marah, kasih dulu air minum, kasih dulu dia makanan, kenyang perutnya, maka orang akan mudah untuk berdiskusi. Itu terkadang ketika sebuah daerah, sebuah kampung banyak orang fakir miskin, banyak orang-orang yang lapar perutnya, maka akan banyak kemaksiatan, akan banyak kemungkaran, akan banyak kriminalitas. Karena orang perut lapar, otak mereka tidak akan mampu berpikir, nalar mereka berpikir dengan sempurna. Ketika itu Nabi Musa tidak mempertanyakan sikap Nabi Khidir ini, hanya menggerutu dan ngomel. Apa kata Nabi Musa di sini? Qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Kenapa kita enggak ngambil ini ya? Setidaknya kita dapat ganjaran, dapat balasan dari rumah orang yang punya rumah ini yang sudah kita bangun lagi gitu. Di rumah itu ada orang yang kita dirikan ini, yang kita bangun lagi ini, setidaknya kita bisa dapat upah lah untuk kita makan. Kalau tadi kan kita minta gratis nih, sekarang kita sudah bekerja, setidaknya kita diberikan upah.
Apa kata Nabi Khidir? Qala hadza firaqu baini wa bainik. Oh, cukup. Ini perpisahan kita. Karena itu apa kata Nabi Muhammad? Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Kalau seandainya Nabi Musa mampu bersabar lebih banyak, maka mungkin kita akan banyak mendapatkan ibrah lebih baik. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Musa bukan orang yang tidak sabar. Nabi Musa termasuk Nabi yang paling sabar dengan kebejatan Bani Israel yang kurang ajar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti para ulul azmi yang bersabar dari kalangan Rasul. Bayangkan ketika Nabi Musa akan masuk ke Palestina, kemudian disuruh untuk berperang sendiri dengan Tuhannya, Nabi Musa masih mau menerima Bani Israel. Tatkala Nabi Musa akan melewati Laut Merah, kemudian mengatakan, udah kita akan hancur. Nabi Musa mengatakan, udahlah kalian gak usah mikir, aku dengan Tuhan aku. Kalian tidak punya Tuhan. Tuhan aku dengan Nabi Musa mengatakan, qala inna ma'iya rabbi, Tuhan saya dengan saya, bukan dengan Bani Israel. Kemudian ketika kisah Nabi Musa dalam artian banyak kasus lagi, ketika contoh Baqarah, sapi betina, mereka ada kepentingan, mereka kemudian datang pada Nabi Musa. Ketika semua selesai, mereka tidak mau lagi beriman. Nabi Musa sangat orang yang paling sangat sabar dengan Bani Israel, dengan orang-orang Yahudi. Maka kesabaran yang mereka Nabi Musa ini adalah karena ketidakcocokan mazhab, ketidakcocokan antara teori dengan realita. Tapi di sini adabnya, orang yang saleh, tatkala mereka bertemu, tatkala mereka memiliki gesekan, maka adab kita bersahabat, kita bertemu dengan lapang dada, kita bertemu dengan baik-baik, maka juga harus berpisah dengan lapang dada. Tidak ada haraj, tidak ada sakit dalam hati kita ini, tidak ada rasa gil. Karena itu Nabi Khidir mengatakan, Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Maka ini sifatnya. Kalau kita bertemu dengan seorang teman dengan baik-baik, kemudian kita ada konflik dan ingin berpisah, maka akhlak yang baik adalah kita berpisah juga dengan cara yang baik. Selesaikan permasalahan kita semua. Kita ada hutang, bayar hutang kita. Kita ada sebuah masih merasa dongkol, masih merasa kesal, maka selesaikan urusan itu. Oke, kata Nabi Musa. Diberitahu satu persatu. Yang pertama adalah amas safinah. Adapun kapal tadi, kata Nabi Khidir, di kampung tempat kapal tadi berlabuh, itu ada seorang raja yang sedang mencari kapal baru. Dan di sana, di pantai itu, di pelabuhan tersebut, sudah ada tentara-tentara mereka yang memperhatikan, yang sudah mengintai, yang sudah melihat, mencari kapal yang paling bagus, kapal yang paling tidak ada cacatnya. Ketika mereka mengetahui itu, melihat tersebut, maka kapal ini akan langsung diambil ghasba. Dan lihat, luar biasanya perkataan Nabi Khidir, fa'aradtu an a'ibaha. Nabi Khidir tahu ini perintah Allah, tapi ketika itu adalah merusak kapal, maka bahasa Nabi Khidir apa? Fa'aradtu, aku ingin merusaknya, aku ingin membuat dia memiliki aib. Tidak dinisbahkan pada Allah, maka ini sifat seorang muslim yang baik. Ketika ada sebuah keburukan, itu menisbahkan kepada dirinya. Maka Nabi Khidir mengatakan itu berkaitan dengan merusak kapal tadi adalah sebuah kemungkaran terhadap hak milik orang lain. Maka Nabi Khidir mengatakan fa'aradtu an aibaha, aku yang ingin merusaknya, bukan Allah. Walaupun nanti di akhir ditutupi semua itu perintah Allah, tapi sifatnya Nabi Khidir ketika ada sesuatu yang buruk mengatakan itu karena kesalahan dia, itu karena keinginan dia. Dan orang-orang yang di kapal itu adalah orang miskin yang tidak memiliki pekerjaan lain kecuali kerja di laut. Maka ini juga menjadi pertanyaan bahwasanya yang berkaitan dengan zakat sekarang ya. Jadi orang miskin itu bukan berarti orang tidak memiliki apa-apa. Orang miskin bisa jadi dia bekerja, orang miskin dia bisa memiliki kapal, memiliki mobil. Tapi mungkin hal tersebut tidak mencukupi kehidupan mereka. Maka tidak semua orang yang punya mobil itu orang kaya. Tidak semua orang yang punya rumah itu orang kaya. Bisa jadi hutangnya banyak. Itu miskin itu secara hukum fikih minimal adalah dia memiliki penghasilan di atas 50% dari kebutuhan sehari-harinya dia, tapi tidak mencukupi kebutuhan dia. Contoh sehari dia butuh 100.000 untuk kehidupan dia sehari-hari. Maka per hari dia cuma dapat duit misalnya 70.000, maka masih dikatakan miskin karena tidak mencukupi kebutuhan hidup dia, walaupun di atas 50%. Itu fa'aratu an aibaha. Dan kemudian fakanat lil masakin. Oke, kata Nabi Musa. Terus anak kecil tadi bagaimana? Anak kecil tadi, kata Nabi Khidir, nanti, maka di sini apa kata Nabi Khidir? Ammal gulam fakana abawahu mu'minin. Bapak mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Permasalahannya nanti adalah, apa permasalahan anak kecil ini? Ketika anak kecil ini nanti ketika dia sudah balik, dia akan murtad. Permasalahannya bukan dia saja yang kafir. Tughyanan wa kufra, bentuk tughyan ini dia akan bikin bapak dan ibunya juga menjadi kafir. Bapak dan ibunya akan jadi kafir. Karena itu apa kata Nabi Khidir di sini? Dan lagi-lagi Nabi Khidir menisbahkan kepada dirinya,
Walaupun itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Kita, bukan Allah. Kita ingin menggantikan yang lebih baik. Yang lebih baik. Anak kecil tadi, pertama ada dua kebaikan. Pertama, anak kecil tadi ketika dia meninggal sebelum dia balik, maka dia akan masuk surga. Maka dia tidak akan dihukumi apa-apa. Dan kedua, ketika orang tuanya, tiga malah. Yang kedua adalah orang tuanya ketika mendapati anak ini tidak menjadi, tidak dalam artian anak ini tidak menjadi dewasa, tidak menjadi besar, maka orang tua dia juga selamat dari api neraka karena orang tuanya tetap beriman. Yang ketiga, ketika anak ini meninggal, maka orang tua dia bersabar dengan kondisi ini, maka Allah berikan pahala. Maka fa'aradna ayyubdilahum rabbuhuma khairan. Itu khairan ini kebaikan yang banyak. Itu kita mengatakan bukan jazakallahul khair, tapi jazakallahu khairan. Bentuk kebaikan apapun dia menjadi nakirah, menjadi sesuatu kebaikan yang kita tidak bisa menerka. Kalau al-khair, kita sudah mengetahui kan itu khairan itu menjadi kebaikan yang sangat banyak. Khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Terakhir ya, waktu kita terbatas. Wa ammal jidar. Adapun tembok tadi. Maka di sini Nabi Khidir mengatakan, "Fakana li ghulamin yatimin." Di rumah tadi itu ada dua anak kecil yang yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Maka sebelumnya ada dia memiliki seorang bapak. Wa kana abuhuma shaliha. Bapak dia ini adalah orang yang saleh. Jadi di kampung tersebut saking banyaknya orang yang tidak beriman, orang yang bejat akhlaknya, di rumah tersebut adalah rumah bapak itu adalah orang yang saleh. Dan bapak dia ini punya harta, dan bapak dia ini tahu bagaimana cara agar harta ini bisa dimiliki oleh anak-anaknya dia. Karena kalau bapak dia ini meninggal, diberikan pada anaknya ini, anak dia ini masih kecil, maka akan diambil sama orang-orang bejat ini. Penduduk Antakiyah yang kurang ajar ini akan mengambil harta anak-anak itu. Maka bapaknya akhirnya berinisiatif berpikir, di rumah dia itu ada tembok, maka digali di bawahnya, disimpan hartanya di sana. Dengan harapan ketika nanti anak itu tumbuh besar, tembok ini sudah rapuh dan nanti roboh. Ketika roboh akan kelihatan harta ini. Permasalahannya sekarang bapaknya sudah mati, sudah meninggal. Anak ini masih kecil, tembok hampir roboh. Bayangkan kalau tembok ini roboh, orang sekampung tahu. Ketika orang sekampung tahu akan melihat harta ini, maka harta ini akan diambil oleh penduduk-penduduk yang tidak ada akhlak ini. Maka karena kesolehan bapak dia ini, lihat, tadi bahasanya Nabi Khidir ketika merusak kapal itu sebuah kemungkaran. Ketika membunuh anak kecil itu sebuah kemungkaran. Ketika membantu mendirikan sebuah tembok yang tak kala mereka tidak dijamu, itu sebuah kebaikan, sebuah kesolehan. Maka ketika itu Nabi Khidir menisbahkan kepada Allah. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka Rabb kamu ingin. Ini luar biasanya akhlak Nabi Khidir. Ketika kita berbuat maksiat, mungkin Allah mentakdirkan kita berbuat maksiat. Tapi itu kita nisbahkan pada diri kita. Bukan Allah membuat kita membuat maksiat. Itu mungkin benar satu sisi. Secara teorinya mungkin betul. Tapi adab kita kepada Allah. Maka ada adab dengan Rabb. Ada adab dengan Allah. Maka fa'arada rabbuk. Maka Rabb kamu ingin, Rabb kita ingin ayyablugha ashuddahuma. Mereka tumbuh dewasa dulu, ketika mereka sudah dewasa baru nanti dinding ini menjadi roboh. Maka sekarang belum waktunya dinding ini untuk roboh. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan kemudian Allah mengeluarkan kanz harta yang terpendam ini sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa Nabi Khidir menutupnya, wa ma fa'altuhu an amri. Wahai Nabi Musa, aku melakukan itu semua bukan karena kehendakku. Lihat, walaupun tadi redaksi-redaksi yang digunakan oleh Nabi Khidir adalah karena diri saya, tapi semua itu perintah Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itu suatu hal yang kamu sendiri tidak mampu sabar dengan halnya. Ikhwan dan akhwat Allah muliakan, banyak ibrah yang bisa kita ambil di sini. Mungkin dengan waktu kita yang terbatas, mungkin saya akan cepat saja dan mungkin ada sesi tanya jawab kalau memungkinkan. Pertama adalah dari kisah Safinah tadi, dari kisah kapal tadi. Kalau kita ingin selamat, terkadang harus ada aib pada diri kita. Apa yang terjadi pada iblis? Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena iblis tidak pernah bermaksiat. Sekalinya diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa paling baik dan langsung dijebloskan oleh Allah ke neraka selama-lamanya. Maka terkala kita terkadang ditakdirkan bermaksiat, terkadang kita ditakdirkan berbuat dosa, itu mungkin salah satu bentuk rahmat Allah agar kita tidak merasa paling baik. Ibadah, seseorang akan merasa sombong terkala kapan? Bahkan sebuah ibadah pun, apalagi mungkin di Ramadan ini, mungkin kita bisa mengintrospeksi diri. Terkadang kita mungkin bisa baca tilawah, mungkin sudah khatam 2 kali, 3 kali. Kita lihat orang lain, melihat mungkin tidak khatam-khatam.
maka mulai ada perasaan dalam diri kita, ada namanya ujubnya. Oh, kayaknya saya lebih baik nih, saya lebih soleh. Ada merasa kita lebih baik. Kemudian kita biasanya akan mencari perbandingan. Itu namanya qoror. Kita bandingkan, lihat orang lain. Oh, kayaknya iya ya, saya lebih baik ya. Itu namanya qoror. Namanya dalam artian kita sudah tertipu. Kita mulai bandingkan. Kemudian pada tahap yang lebih tinggi, setelah ujub ada qoror, kemudian baru adanya takabur. Takabur itu ketika mungkin sudah pada standarnya, pada waktunya, pada tempat yang paling tinggi. Ketika ada orang yang kita bandingkan tadi, kemudian memberikan kita nasihat, kita akan langsung menolak nasihat mereka karena kita merasa lebih baik. Itu penyebab kalau saatnya kita tidak pernah berbuat dosa. Kalau saatnya kita berbuat dosa dan kita salah, maka mungkin Allah akan menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan berbuat dosa. Nabi Musa membunuh orang Kipti. Maka Nabi Musa memulai perjalanan ke nabinya dengan sebuah dosa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pun mengatakan, "Kullu ibni Adam khata'." Semua anak Adam itu adalah pendosa. Itu cara Allah agar menyelamatkan kita. Dan bahkan Allah sendiri pun berfirman dalam hadis qudsi, kalau seandainya di sebuah kampung tidak ada yang berdosa, maka akan aku buat sebuah kampung yang lain berdosa, memperbanyak dosa mereka dan mereka beristighfar kepadaku. Maka itu akan lebih aku cintai dan lebih aku sukai, kata Allah. Maka jika kita ingin selamat, tidak usah terlalu menjilat orang lain. Tidak usah terlalu berharap kepada seorang hamba. Terkadang banyak orang yang berusaha menutupi keburukannya dengan cara menjilat orang lain. Maka tidak ada masalah orang mengetahui aib kita, sehingga kita sadar diri, kita tidak bisa menjadi sombong, kita tidak bisa merasa lebih baik dibanding orang lain. Itu yang pertama. Terkadang sebuah musibah, sebuah cacat yang Allah berikan, cara Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, kisah dari anak kecil tadi. Banyak mungkin musibah yang menimpa kita, cara Allah mengganti dengan yang lebih baik. Hanya saja terkadang kita tidak mampu bersabar dengan sebuah musibah yang menimpa diri kita. Kalau tadi kita yang berbuat salah ya. Kalau yang sekarang anak kecil ini musibah yang menimpa kita. Banyak rahmat, banyak kebaikan. Yaitu sifat seorang muslim, ajabal li amril mu'min idza asabahu sarra syakar wa idza asabahu dharra sabar. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Ketika mendapati sebuah hal yang buruk, dia bersabar. Maka seorang mukmin dia selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi. Dan yang terakhir adalah dari kisah dinding yang akan runtuh ini luar biasanya. Ternyata kesalahan orang tua, walaupun tidak mampu diwarisi, tapi kesalahan orang tua bisa mengasuransi, bisa menjamin kehidupan anggota keluarganya mereka. Ibnu Katsir mengatakan Abu Huma ini bukan bapak kandungnya malah. Mengatakan yang soleh itu adalah kakek-kakeknya yang ada 7 tingkatan di atasnya. Maka kesalehan ayah kita mungkin terkadang kita merasa selamat. Kita masih Allah jaga mungkin karena kesalahan ayah dan ibu kita. Memang tidak akan mampu diwarisi, tapi keimanan seseorang, kesalehan seseorang akan mampu berpengaruh kepada keselamatan anaknya. Dan Allah akan menjamin kehidupan dunia dan akhiratnya. Bayangkan, karena kesalehan bapak tadi, Allah menjamin keselamatan dunia dan akhirat anak-anaknya ini. Karena itu banyak dalam ayat jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti jika ada orang-orang saleh masuk ke dalam surga, maka nanti Allah juga akan menarik wa man salah, siapa yang berhak. Dari siapa? Min abaihim, kakek-kakek mereka, ayah dan ibu mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Maka kesolehan dia akan berefek kepada 3 ke atas, ayah dan ibu, ke bawah anak dan cucu, ke kanan dan ke kiri kepada pasangan. Maka kesalehan seseorang akan memberikan banyak dampak yang lebih baik pada sekeliling kita. Karena itu jika banyak orang yang saleh, maka kita sedang mencari banyaknya asuransi, sedang mencari banyak jaminan agar kita juga bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian, ikhwan dan akhwat Allah muliakan, yang terkait dengan kondisi COVID-19 sekarang ini yang menarik ya. Perbedaan antara teori dengan realita. Nabi Musa memiliki teori, tapi realita, apa yang realita itu dimiliki oleh Nabi Khidir. Orang sekarang banyak yang merasa lebih tahu. Padahal cukup berikan kepada orang yang tahu. Para ulama tahu kenapa mungkin dilarang sholat di masjid, kenapa dilarang melakukan ini, kenapa dilarang melakukan itu. Terkadang sekarang banyak orang yang menjadi ulama-ulama baru. Banyak orang-orang yang merasa lebih tahu daripada ulama, yang mereka hanya mungkin bahkan membaca, bahkan hanya mendengar, dan kemudian mereka beretorika dengan perasaan mereka tanpa ada akal, tanpa ada pengetahuan mereka. Maka hal ini, sifat kita adalah sebagai Nabi Musa, seperti Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, ikuti orang yang tahu, ikuti orang yang pakarnya dalam kondisi hal seperti ini. Tapi bagaimanapun harus kita pahami bahwasanya Nabi Musa tetap lebih mulia daripada Nabi Khidir. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada waktu 5 menit jika ada yang ingin bertanya.